jam setengah 7 itu kan kondisi pintu ditutup ya. Tiba-tiba ada yang gebrak gitu pintu. Brak! Ini kalian gimana sih nggak punya pikirannya? Emang mau teman kalian mati? Cuma disuruh jagain temen aja nggak ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman kisah, gue Rahel dan balik lagi di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang pendaki yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung aja kita sapa Bang Ade. Halo Bang Ade, apa kabar Bang? Halo Mbak Rahel, alhamdulillah sehat. Sehat terus ya Bang ya? Ya, walaupun di masa pandemi kita harus tetap sehat. Betul sekali. Bang Ade boleh perkenalan dulu buat teman-teman kisah yang belum kenal sama Bang? Oke, siap Mbak Rahel. Ya, baik teman-teman kisah. Perkenalkan, nama saya Ade Sunarya. Saya berdomisili di Jakarta Selatan, tepatnya di Manggarai. Oke, Bang Ade akhir-akhir ini lagi ada kegiatan apa sih? Ya, di masa pandemi ini kegiatan saya tetap seperti biasanya, yaitu ya melatih pramuka. Karena ya walaupun di masa pandemi yang namanya program di dalam gerakan pramuka harus tetap berjalan, terutama di gugus depan. Wih, keren banget. Berarti itu online, Bang? Ya, kita melaksanakannya secara online yang dimana sesuai dengan anjuran dari pemerintah juga untuk pertemuan secara offline ya di stop sementara. Wih, keren banget nih. Berarti tetap jalan ya, Bang ya? Tetap berjalan dari 5M-nya dan prokesnya juga. Ih, keren banget nih. Bang Ade punya sosmed yang mau di-share ke teman-teman kisah? Ya, baik. Untuk teman-teman kisah yang mempunyai media sosial, jangan lupa ya follow Instagram dari Pecandu MDPL. Untuk akun Instagram dari Pecandu MDPL isinya tentang pendakian bersama, ada juga open trip bersama, dan yang terpenting adalah edukasi. Edukasi yang paling penting ya. Oke, teman kisah bisa langsung aja dicek ke Pecandu MDPL dan jangan lupa untuk follow dan dikepoin isinya. Nah, untuk kali ini Bang Ade mau kasih kisah apa sih buat ke teman-teman kisah? Untuk kali ini ya saya akan bercerita kepada teman-teman kisah tentang satu pendakian saya di Gunung Sumbing yang dimana salah satu peserta yang saya bawa mengalami kesurupan selama 2 kali, dan yang keduanya itu sangat luar biasa karena sampai kurang lebih 9 jam. 9 jam Bang? 2 kali? Ya. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman kisah yang lagi nyari perlengkapan outdoor, bisa langsung aja dicek ke Angsana Outdoor dan jangan lupa dikepoin sosial medianya. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran dengan kisahnya Bang Ade, langsung aja kita dengerin kisahnya. Ya, Mbak Rahel, jadi pengalaman saya di saat pendakian Gunung Sumbing ini, saya melaksanakan satu kegiatan open trip yang dimana ya dengan komunitas saya yaitu Pecandu MDPL. Pelaksanaannya itu di bulan Februari. Tahun ini? Ya, 2021, ya? Betul. Oh, iya. Itu kita dapat peserta kurang lebih hampir 29 orang. Ada yang dari Tangerang, dari Bekasi, dari Tanjung Priok juga ada. Jadi satu titik kita kumpul di daerah Manggarai. Di saat kita berkumpul, semua packingan sudah siap. Sebenarnya pada saat pemberangkatan tinggal satu peserta yang belum datang. Telat ya? Betul, karena ada kesibukan kerja. Jadi kita ya selaku panitia mengambil satu kebijakan daripada kita kasihan dengan ya peserta yang lainnya, kita kalahkan 1 orang dan kita minta maaf ya untuk membatalkan
peserta tersebut. Perjalanan dari Jakarta sampai Wonosobo, tepatnya di Desa Garung, semua berjalan dengan baik. Teman-teman pun sehat, gak ada kendala sama sekali, semuanya ceria. Sesampainya di Desa Garung, kita menurunkan yang namanya ya gear kita, ya perlengkapan kita semuanya ke salah satu rumah warga yang menjadi base camp kita. Ya dari beberapa teman-teman peserta ada juga yang ya udah pengalaman naik, ada juga yang baru sekali 2 kali, ada juga yang baru naik seperti itu. Tapi tetap ya semua kita handle karena kami selaku ya penyedia jasa open trip, perlengkapan semua ya include-nya udah kita tanggung semua. Ditanggung semua berarti. Betul. Di saat melakukan pendakian semua nggak ada kendala. Awal-awal dari base camp sampai istilahnya menuju pintu hutan, karena di sini kita naik ojek ya, di sana udah menggunakan jasa ojek ternyata. Udah ada ojek berarti. Iya. Oh iya, ada yang Berbeda dengan waktu saya naik di tahun 2015 dan 2018, kita harus berjalan kaki. harus full jalan kaki. Iya, harus full jalan kaki dari base camp. Kalau sekarang kan bisa kebantu dikit lah. Ya, Iya. pada saat ke sana ternyata ada jasa ojek di sana luar biasa. Keren. Yang mungkin ya bisa meminimalisir ya keluarnya tenaga dari si pendaki. Betul, betul. Ya membantulah. Setelah sampai di pos 1 kita ya break, cek keadaan teman-teman semuanya sehat, udah oke, kita melakukan perjalanan lagi. Sampainya ya menuju shelter 2 ya, tepatnya di shelter 2, menuju shelter 2 itu hari sudah agak menjelang gelap, kurang lebih pukul setengah 6. Ya, karena menjelang maghrib kita break. Nah, di saat perjalanan ini kita udah ya kita briefing dulu, kita bagi 2 kelompok ya. Di saat perjalanan tuh kita bagi 2 kelompok. Kebetulan saya ada di kelompok kedua, dan teman-teman panitia juga dibagi 2. Di antara tebing-tebing sebelum shelter 2 itu, tiba-tiba salah satu dari panitia pas azan maghrib itu berteriak. Karena pada saat maghrib itu kita break ya, kita duduk karena menghormati istilahnya azan gitu. Iya betul. Di saat itu salah satu panitia berteriak, Bang, Oh, bukan belum cepet naik, tolongin nih Bang. Di saat itu posisi saya ada di bawah. Kedua, di bawah. Suara itu menggema gitu kan. Ya suara kecil aja kalau kita di gunung itu menggema. Iya, Ya kan menggema gitu, Mbak. Nah, apalagi istilahnya dia teriak gitu. Iya. Ya kan menjadi perhatian orang atau istilahnya peserta yang lain jadinya kan. Iya. Ada apaan sih itu di atas gitu. Saya bilang sama teman-teman yang ada di kelompok kedua, yaudah diemin aja dulu, kita hormatin dulu lagi azan. Iya betul. Setelah saya ngomong seperti itu, nggak lama dia teriak lagi, Bang, tolongin nih Bang, tolongin. Ini nih si N. Karena saya khawatir juga, saya coba ke teman panitia yang ada di kelompok 2 itu yang lainnya, saya bilang, nanti kalau udah selesai azan, kalau mau lanjut aja. Saya mau susulin dulu ke atas. Saya susulin. Setelah sampai di atas, bergabung dengan kelompok 1, ternyata sebagian dari peserta kelompok 1 sudah ada yang berjalan ke atas juga dengan didampingi teman-teman panitia yang lainnya. Sementara yang ya drop ditemani dengan panitia yang lainnya juga. Saya sampai di sana, saya lihat si N ternyata terduduk lemas. Si N. Kalau dipikir ya dari makanan atau gimana, apa dia ya kurang makan atau gimana. Jujur sebelum ya melakukan pendakian, saya selaku ya panitia dan teman-teman yang lainnya juga selalu cross check. Jangan sampai peserta itu tidak ada yang Belum makan. Pasti. Karena nutrisi itu sangat penting. Harus dijaga. Harus dijaga selama pendakian.
perut kosong ya itu ya berbahaya buat istilahnya seorang pendaki gitu. Iya benar. Setelah saya sampai di teman-teman yang menangani si N, ternyata dia hanya terduduk lemas. Saya tanya, ini kenapa? Nggak tahu, dia ternyata duduk lemas aja gitu. Diajak ngobrol, dia masih menjawab tapi cuma gitu aja. Terdiam lemas, kayak kehabisan tenaga, intinya sih kehabisan tenaga. Tapi yang saya lihat nih agak berbeda dari istilahnya mata saya lihat gitu kan. Karena pas saya lihat kok kosong dia nih, seakan-akan gimana ya, kalau orang kosong tatapannya tuh ya pandangannya udah kayak ngelamun. Saya coba minta segelas air sama teman-teman yang lain, tolong ambilin air. Teman yang lain mengambilkan, saya terima, saya coba sedikit ya membaca doa gitu. Iya. Ya dengan harapan biar tercepat sadar gitu kan. Saya coba, saya bacain doa, saya minumin. Di saat saya memberikan minum, si N minum tapi nggak sampai ditelan, itu langsung dimuntahin sama dia, disembur. Itu berarti nggak masuk dong, maksudnya dia nggak minum. Iya, ternyata dia tuh menahan di ya rongga mulut, langsung dibuang lagi sama dia. Saya nggak tahu kenapa itu. Ya padahal sebelumnya, sebelum saya datang, teman-teman yang menangani juga ya ngasih minum gitu kan. Iya. Tapi dia selalu menolak. Setelah istilahnya diminumin, dia sembur itu air yang saya kasih gitu kan, saya berikan. Udah, saya di sini berpikir udah bukan dia. Benar. Tapi ada yang lain yang entah kita nggak tahu siapa secara kasat mata, yang tidak terlihat oleh kita, mungkin sedang mengganggu dia, berusaha memasuki dia. Belum masuk tapi berusaha. Setelah saya minumi ke si N, lalu disembur, saya udah yakinkan ini bukan dia. Saya minta tolong dengan teman-teman yang lain, tolong pegangin. Soalnya kalau dia bereaksi secara spontan, yang saya khawatirkan adalah nyawa. Karena kenapa? Kejadian itu tepatnya ada di bibir jurang. Itulah yang saya takutkan, kalau sampai ada reaksi ya yang tanpa disadari oleh dia ya. Iya. Karena bukan dia sebenarnya. Tapi dia dikendalikan. Betul. Gitu. Takutnya dia melakukan hal yang nggak sepantasnya atau gitu ya. Dipegang oleh teman-teman panitia yang lain dan salah satu peserta kita. Kita coba mulai ya mengaji ya, kita ngaji gitu. Ngaji, kita baca ratib. Di saat kita mulai mengaji, dia mulai bereaksi ternyata. Reaksinya dia itu menunjukkan hal yang negatif kalau dia tidak suka. Oh, dia ini memberontak ya. Betul. Dia memberontak dengan sekuat tenaganya dia. Ya, yang tadi saya bilang, yang saya takutkan itu dia punya reaksi, takutnya loncat. Syukurnya dipegang oleh teman-teman. Di saat kita mengaji, tiba-tiba dengan suara keras dia berteriak, seperti itu Mbak Rahel. Dengan lantang, dan dia nggak ngomong apapun selain itu. Dengan lantang, tidak ada perkataan apapun. Itu posisinya di jurang yang dimana kalau kita bersuara kecil saja udah terdengar sebenarnya karena menggema. Ini teriak. Posisinya maghrib. Dia nggak berkata satu kata pun pada saat itu, tapi reaksinya dia yang bikin saya kaget. Karena kenapa? Di saat saya mengaji, posisi handphone saya ada di tangan kiri. Karena untuk panduan saya juga. Oh iya. Sementara tangan kanan saya memegang tangan si N.
Di saat dia teriak, dia ingin mengambil dan merampas handphone saya, mau dibuang ke jurang. Reaksi nggak terimanya dia. Reaksi tidak terimanya dari makhluk yang kasat mata itu. Secara refleks dia mau merebut handphone saya pindahkan handphone saya ke tangan kanan. Saya refleks langsung, dan teman-teman panitia yang lain pun yang ada di situ langsung memegang dia kencang. Dan posisi pada saat itu cuaca gerimis Mbak Rahel. Aduh, dingin. Mau tidak mau, teman-teman juga ada yang membuka flashlight pada saat itu. Setelah kejadian itu, kita ngaji, dia berteriak, bereaksi yang di luar nalar kita gitu. Tidak lama dia lemas, seperti orang pingsan. Setelah sedikit mulai melemas, teman-teman berusaha memindahkan, walaupun ya sudah sedikit mulai sadar nih si N. Dikasih minum sudah mau seteguk 2 teguk. Dia minum, kita tanya kuat jalan, karena di sini ya kan ya dia perempuan gitu loh. Iya. Kita semua laki-laki, kalau istilahnya buat ya ngegendong kita tanya dulu gitu kan, kita juga nggak enak gitu. Takutnya ya dia nggak bersedia atau gimana, lebih baik dipapah gitu atau gimana. Ya karena kondisi dia nggak kuat, ya untuk ya berbicara aja lemes. Iya, karena kan energinya udah dipakai buat Betul. Akhirnya salah satu dari panitia gendong menuju shelter 2, karena ya sesuai dengan manajemen perjalanan kita, ya kita punya itinerary, kita akan ngecamp di shelter 2. Sebenarnya pada saat itu posisi di shelter 2, tenda yang disiapkan peserta sudah berdiri semua. Udah disiapin semua. Betul. Karena di saat pendakian ada panitia yang kita siapkan untuk menyiapkan lebih dulu di atas. Itu manajemennya udah benar-benar ya kita ya buat secara matang gitu. Biar nanti peserta sampai di shelter bisa langsung masuk tenda. Di saat sudah sampai, si N istirahat sebentar, dia break di situ. Saya dan teman-teman yang lain ya buka logistik, karena ya mau tidak mau dengan kondisi udah agak sedikit dingin, peserta pun harus ada asupan. Panitia buka logistik, masak, dan si N pun nggak boleh jauh-jauh, harus ada di antara panitia. Harus ada di jangkauan panitia. Betul. Ya. Di saat sampai, kita kasih asupan, dan alhamdulillahnya pada malam itu si N kembali lagi dengan normal. Dia bisa bercanda lagi dengan teman-teman yang lain, dan bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Sampai ya malam hari pun ya dia bisa main ke tenda yang lainnya. Oh, dia udah mulai lincah ya. Iya. Maksudnya udah mulai seperti biasa, energik gitu. Memang kalau kita lihat setelahnya dari si N ini, ya si N ini dia punya ya sifat yang humble. Humble. Emang humble ya. Ya, dia humble. Kalau dia udah kenal sama seseorang, kalau udah bercanda tuh, kalau udah ngobrol asik gitu loh. Tapi kalau sama yang belum kenal, ya mungkin agak ketutup. Iya, kayak Gitu. biasa aja sih, mungkin kan itu ya pengenalan dulu ya. Betul. Ya mungkin kalau ibaratnya ya tak kenal maka tak sayang lah, seperti itu kan. Betul. Makanya ya harus ada pendekatan juga kayak gitu. Setelah ya teman-teman istirahat dan kita sudah informasikan kepada teman-teman peserta yang lain kalau besok pagi kita akan summit menuju puncak dengan pembagian tim juga, ya panitia juga mendampingi,
dari beberapa tim itu. Logistik juga kita siapkan untuk di puncak. Air, persediaan untuk menuju puncak harus lebih ekstra. Karena kan summit ya. Karena summit. Iya. Biasanya kalau udah hawa dingin, capek, tenggorokan udah kering. Iya, jadi harus ekstra itu. Harus ekstra jadinya. Kita udah siapin semuanya. Semuanya udah berjalan dengan baik sampai ya si N pun bisa ke puncak juga dan kembali lagi dengan sama kita di shelter ya bareng-bareng untuk melakukan pendakian turun. Karena di manajemen pendakian itu kita turun itu siang ya jam 3 lah. Setelah semua packing dengan perlengkapannya, kita bagi tim lagi, kita bagi kelompok lagi. Ada yang kelompok pertama, ada kelompok kedua. Kelompok pertama itu ada si N. Saya ada di kelompok kedua sama seperti awal. Karena saya harus bisa mengkondisikan ya sampah-sampah jangan sampai tertinggal, karena salah satu aturan di Gunung Sumbing pun jangan ada sampah yang tertinggal. Iya, betul. Nah, sudah dicek itu kan jaraknya antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu pun istilahnya agak ya dibilang jauh enggak, ya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit lah jaraknya tuh. Dan mereka juga didampingi dengan panitia yang sudah pernah mendaki juga ke Gunung Sumbing gitu. Jadi udah hafal trek gitu kan. Pada saat kelompok 2 berjalan di tempat kemarin, terlihat kelompok 1 yang sedang duduk biasa kan ya? Duduk biasa. Saya tanya, lah kok masih di sini? Salah satu panitia datang lalu berbicara pada saya, Bang, si N kayak kemarin lagi. Kedua kalinya di waktu yang sama, menjelang maghrib. Kali ini menjelang maghrib di tempat yang sama. Akhirnya mau nggak mau ya saya harus mengambil keputusan. Saya coba bilang ke panitia yang lain, tolong bawa yang masih sehat untuk turun. Sementara N dan teman-teman yang lain ya biar bisa mendampingi. Akhirnya sebagian ada yang turun lebih dulu, terutama perempuan. Iya. Terutama perempuan turun lebih dulu. Sementara N bersama saya dan rekan-rekan yang lain, saya coba tangani seperti kemarin. Sudah sulit, Mbak. Satu kondisi yang mungkin ya karena selesai pendakian ya, kalau saya bilang ya dia udah mulai lemes, capek. Karena capek. Ya kondisi fisik juga berkurang. Begitupun ya saya juga, mungkin teman-teman yang lain juga sama gitu. Iya. Itu mau nolongin si N seperti kemarin, ya kan? Coba diminumin air, ya nggak diminum. Tapi pada saat dia lemas itu, kalau diajak ngobrol masih mau. Kalau di saat itu pas turun lebih capek sebenarnya. Kalau saya lihat lebih capek karena kenapa? Ini masih ada interaksi berbicaranya. Tapi bukan dia. Gitu. Kalau menurut saya itu masih dia. Oh, masih dia. Masih dia. Tapi pada saat kita udah mulai turun, entah kenapa dia biasanya ya ceria dan mau sama siapa aja jalannya gitu. Ada salah satu dari peserta yang selalu nemenin dia memang. Nah, tumben-tumbenan ini dia nggak mau sama dia. Padahal biasa sama dia. Iya. Biasanya kita kan berbaris gitu kan, kalau pendakian itu kan berbaris. Dia maunya sama yang lain gitu. Maksudnya mau yang lain tuh ya sama salah satu panitia juga gitu kan, tapi buat nemenin dia jalan gitu. Nggak lama setelah itu dia mulai lemas lagi, jatuh, brak. Pingsan. Itu posisinya kondisi keadaan
ya tanah turun ya. Iya. Teman panitia di situ udah ya segala cara gimana ya coba kita buat sadarkan dia lebih dulu sebenarnya. Karena kalau dia udah sadar enak gitu kan. Ya kita udah berusaha, ya kita nggak bisa untuk menyadarkan dia dengan masih kondisi lemas. Mau nggak mau kita gendong. Digendong ke bawah ya. Kita gendong ke bawah. Itu kejadian pada malam itu sebenarnya cukup lama, Mbak. Lama tuh sekitar gimana tuh? Kita menangani si N ini cukup lama. Lamanya begini, ya berusaha untuk menyadarkan dia ya. Iya. Bukan berarti istilahnya lama kita tinggal atau gimana enggak, tapi berusaha untuk menyadarkan dia. Karena nggak mungkin ya kita diamkan begitu, karena balik lagi pada dasarnya segala tanggung jawab apapun dari hal kecil sampai hal besar itu ada di penanggung jawab panitia. Panitia, benar. Gitu, selaku penyelenggara OT atau pentrip. Saya coba berusaha dengan teman-teman yang lain, mau tidak mau kita putuskan si N kita gendong. Masih dalam keadaan ya diri. Tidak sadarkan diri, tapi yang pertama kali gendong itu saya. Oh, abang langsung ya? Saya yang pertama kali gendong. Yang saya rasakan pada saat gendong dia itu lebih berat dari biasanya. Ya, dari secara orang normal lah. Udah beda berarti ya itu ya. 2 langkah, 3 langkah, saya udah berhenti nggak kuat. Sampai baru 2 langkah. Saya udah jatuh duduk, Mbak. Saking beratnya, saya berpikir ini lebih berat istilahnya ya bawa carrier 2 sama depek 1 di depan gitu loh. Aduh, serem banget. Saya nggak, ya mau nggak mau saya harus bergantian dengan teman-teman yang lain gitu. Sampai istilahnya berbagai cara, ya yang punya sarung tolong keluarin sarung, kita ikat biar istilahnya nggak merosot gitu. Aduh. Tapi tetap dari tempat kejadian pertama kali kesurupan itu di tempat yang sama sampai di pos 2, dimana di situ ya kita baru dapat ya pengkondisian yang lebih enak lah karena lebih luas gitu kan. Di pos 2 itu kita nggak sadar, ya tahu-tahu waktu berasa cepet, ya merasakan malam itu nggak berasa malam aja kayaknya. Kita berangkat sore loh. Dari sore? Dari sore. Tahu-tahu udah malam tuh sekitar jam berapa tuh? Kita nyampe pos 2 itu jam 2 malam. Itu dari sore kan, Bang? Dari sore. Hah? Sampai jam 2 malam? Jam 2 malam. Lama. Saya aja nggak habis pikir sebenarnya. Teman-teman yang lain juga nggak habis pikir. Kok kita kayaknya berasa lama. Ya lamanya ini ya bukan kepikiran di sananya gitu loh. Iya. Tapi setelah kejadian gitu kan. Kalau kita istilahnya telaah juga, ya juga ya. Padahal kita berangkat dari sore. Penanganan lamanya ya di saat kita ngangkat itu kali. Berasanya tuh dari situ. Padahal kan kejadiannya tuh dari awal maghrib kan ya? Iya. Dari maghrib sampai jam 2 kita nyampe di pos 2. Nyampe di pos 2. Alhamdulillahnya karena di pos 2 itu ada warung. Ya saya memanggilnya Pak D ya. Pak D menanyakan, ini kenapa? Ya nggak tahu Pak D. Ya saya berpikirnya bilang ke Pak D itu dia nggak sadarkan diri. Tiba-tiba kita sampai di pos 2, si N kita ya tidurkan, kita rebahkan di dekat ya perapian, karena di warung itu di tengah-tengahnya itu ada perapian. Api unggun. Ya karena berfungsi juga untuk soalnya menghangatkan gitu. Iya kan. betul. Gak lama kita sampai, kan memang ada salah satu panitia juga yang di belakang gitu kan. Sepanjang dia turun, saya nggak jauh dari dia. Di saat setelahnya saya tanya, gimana kondisi? Saya selalu nanya ke belakang, Mbak. Karena dia posisinya di belakang. Iya. Gimana?
kondisi aman. Udah kita jalan. Gimana kondisi aman? Ternyata setelah dia sampai di pos 2 di warung itu, ini saya sebutnya ya si L lah ya, si L. Ya si L ini tiba-tiba nyampe di pos 2 gubrak pingsan. Tapi setelah sampai di pos 2 si L jatuh pingsan. Yang menjawab istilahnya aman di pos 2 itu dia jatuh. Jatuhnya itu lemas. Ternyata dia hipo. Dari awal udah hipo apa gimana? Tapi dipaksa sama dia. Tenaganya dia mungkin udah habis. Kondisinya juga ya lemas, dipaksa. Karena jujur pendakian itu ya memakan waktu yang lama yang tadi saya bilang. Kita nggak sadar dari sore tentu sampai jam 2. Dia hipo. Teman-teman yang lain coba menangani dengan termoblanket. Lalu pakai sleeping bag semuanya, sampai ya mau nggak mau air panas yang kita wadahkan di dalam botol kita masukin ke SB biar istilahnya dapat hangatnya dia. Iya betul. Teman-teman, salah satu dari teman tuh ada yang meluk juga gitu loh. Ya alhamdulillahnya si L ya cepat tertangani gitu kan. Ya tadinya tuh sampai parahnya tuh dia tuh kayak sampai istilahnya ya mulutnya tuh bergetar kayak mau menggigit lidahnya sendiri gitu. Iya hipo kan. Iya. Karena ada Pak D, ya kita kebantu oleh Pak D. Terima kasih Pak D di pos 2 Gunung Sumbing yang membantu kita, karena Pak D yang mengkontak, ya beliau megang HT, kontak ke base camp. Kurang lebih ya nggak sampai 1 jam tim rescue datang dan menanyakan kronologisnya kenapa. Setelah kita ceritakan, ya langsung bergerak tim rescue untuk membawa si N dan si L turun. Ya, nah mau tidak mau teman kita yang berdua harus ditandu. Sesampainya itu posisinya ya tim rescue itu lebih dulu ya Mbak. Iya. Lebih dulu karena saya harus ya berterima kasih ke Pak D. Saya jadi paling terakhir nih berlima. Sama tim panitia dulu. Ya, saya berlima. Jadi rescue lebih dulu. Di saat tim rescue udah jalan, ya kita udah pamitan juga ke Pak D. Kita jalan, saya bilang sama teman-teman jaga jarak, jangan terlalu jauh karena ini kondisinya udah malam. Ya di antara kita pun ya harus gimana ya, kalau saya bilang jangan sampai ada yang kosong. Iya, nggak boleh gitu. Kosong banget lah ya. Jangan sampai kosong. Nah di saat jalan berlima ini ternyata bukan cuma saya doang Mbak yang merasa gitu loh. Teman-teman yang lain tuh merasa kok kita kayak jalan berenam ya. Diikutin Bang. Kita kok kayak jalan berenam. Saya merinding Mbak. Kok kita kayak jalan berenam gitu. Udah, yuk jalan. Itu dari pos 2 sampai pos 1 dengan rasa kekhawatiran ya dari saya juga memikirkan ya teman yang dibawa oleh tim rescue. Karena mau nggak mau ya saya harus kepikiran mereka juga berdua gitu kan. Bener. Kita juga memikirkan istilahnya ya langkah kita juga nih berlima untuk menjaga ritme. Karena saya nggak mau istilahnya ya harus ya bertambah lagi kalau kenapa-napa gitu. Setelah sampai di pos 1, saya bersyukurnya itu tepat jam 3. Di pos 1 jam 3 masih ada tukang ojek Mbak. Itu masih nangkring di situ. Masih nangkring. Ojek yang sebelumnya juga. Iya. Kalau istilahnya ojek yang sebelumnya juga ya saya kurang tahu ya. Tapi paham, ya kurang paham. Tapi ya kita berpikirnya begini. Kalau dari tukang ojek standby sampai jam 3. Informasi dari mana? Dari rescue mungkin atau gimana tuh Bang? Sementara rescue naik sekitar jam 2
2 malam kan. Oh iya. Dia tau dari mana jam 3 itu bang? Teman-teman pun yang kelompok pertama tadi yang sudah berjalan duluan, dia nyampe base camp itu kurang lebih masih jam 10-an. Dengan sangat bersyukurnya ya kita mengucapkan juga kepada ya para driver tukang ojek Sumbing, terima kasih banyak yang sudah menunggu kita. Tanpa kita ketahui mereka setia. Iya benar. Gitu loh. Ya akhirnya kita istirahat di pos 1 sambil menunggu tukang ojek juga yang kurang pada saat itu karena harus bergantian. Udah itu tepat lewat pukul 3 kita sampai base camp. Jujur saya sampai base camp, yang pertama saya pikirkan itu bukan istirahat, Mbak. Apa tuh, gimana tuh bang? Saya taruh carrier, saya datang, saya temui teman atau peserta yang mengalami hipotermia dan kesurupan itu. Langsung saya ya, bang? temui si N dan si L. Setelah saya temui berdua sama teman saya dari panitia juga, karena saya di sini harus mengucapkan terima kasih kepada ya tim rescue yang sudah ya membawa peserta saya, yang sudah membawa teman saya juga untuk turun. Kalau tanpa ada tim rescue ya kita nggak tahu gimana. Saya temuin dan alhamdulillahnya si L udah membaik. L udah membaik ya? L dari sudah membaik. Sementara si N ya dia hanya terkulai lemas seperti orang tertidur. Dia nggak mengeluarkan reaksi apapun, bang? Tidak ada reaksi apapun. Selama itu dari pas di Bopoh itu? Ya, dia tidak ada reaksi. Lalu dari ketua base camp Gunung Sumbing bertanya, ya pendakian ini siapa ketuanya? Kalau di Simaksi biasanya kan ada ketuanya, ketua kelompok gitu kan. Iya. Ya di situ karena yang bertanggung jawab atas nama saya yang maju. Ketua base camp bilang ke saya, ini kepiye mas, kronologisnya piye? Dalam bahasa Jawanya begitu. Iya. Ya ini gimana kronologisnya gitu kan. Saya bercerita ya kronologisnya, ya saya juga kurang tahu mas. Ya itu tiba-tiba pada saat maghrib kita break sebelum shelter 2 di dekat tebing yang sebelah kirinya jurang gitu kan. Nah si korban ini dia terkulai lemas, duduk udah gitu. Mulai lemas lah ya. Saya ceritain tuh seperti itu. Udah seperti itu saya ceritain, dan dari ketua base camp juga memberikan ya saran, pendapat, ya masukan juga ke saya. Terima kasih mas ya sarannya dan masukannya untuk kita semua. Dan dia bertanya kepada saya, ini kira-kira siapa yang mau nunggu di sini temennya nih gitu. Saya jawab, kalau buat yang nunggu dari panitia boleh mas, tapi laki-laki. Saya bilang kayak gitu kan, karena kita nggak ada panitia dari perempuan gitu. Oh semuanya laki-laki ya? Laki-laki. Lalu ya si masnya bilang, oh kalau di sini tidak diperkenankan mas, yang jaga harus selainnya perempuan juga. Waduh. Gitu. Saya tanya, udah kalau begitu nanti ya saya tanya dulu deh sama peserta yang lain. Saya pamit dengan teman yang lainnya juga tuh, berdua saya pamit. Saya kembali lagi ke rumah singgah yang buat base camp saya istirahat gitu kan. Iya. Saya coba bertanya kepada teman-teman yang lain, terutama yang perempuannya. Sampai ya saya juga minta tolong sama mereka. Tapi mau nggak mau saya juga harus mengerti keadaan mereka gitu. Iya. Karena mereka juga lelah sebenarnya gitu kan. Benar. Di sini kira-kira ada yang mau ya jaga gak ya buat di sana ruang rescue? Kasihan si N sendiri, sih bilang kayak gitu. Ya bang, bukannya nggak mau, tapi ya kondisinya, capek banget gitu kan. Ya udah dari hal itu ya saya bingung tuh
Laki-laki nggak boleh, perempuan gak ada yang mau. Terus akhirnya gimana tuh bang? Pengkondisiannya mau nggak mau kan kita serahkan ke pihak base camp, gitu loh. Di saat istilahnya peserta istirahat nih mbak ya, menjelang pagi itu benar-benar masih pagi. Saya bisa tidur itu baru pukul jam berapa ya? Pukul 5 lah, di jam 5 lewat tuh saya baru bisa tidur. Setelah subuh ya? Iya, baru bisa tidur. Jam 6:30 itu kan kondisi pintu ditutup ya. Tiba-tiba ada yang gebrak gitu pintu. Brak! Kenceng gitu langsung. Kenceng. Brak gitu. Iya. Mau nggak mau yang lagi tidur bangun, termasuk saya. Kebangun semua ya? Kebangun semua. Iya gak jelas. Dia gebrak, dia marah-marah mbak. Ketua base camp. Itu gimana tuh? Dia marah-marah. Ini kalian gimana sih nggak punya pikirannya? Emang mau teman kalian mati? Cuma disuruh jagain temen aja nggak ada yang mau. Terus marahnya marah kenceng gitu? Iya, kenceng. Gak punya perasaan kalian. Saya bingung di situ tuh. Saya selaku ketuanya bingung. Bingungnya begini loh. Ya, siapa yang mau jaga? Laki-laki nggak boleh. Sementara perempuan yang kita punya tuh keadaannya baru turun dan capek. Nggak mungkin kita paksain, yang kalau ada dipaksain drop. Iya. Gitu loh. Saya bingung pada saat itu. Mau nggak mau saya bilang sama ketuanya, saya minta maaf. Iya. Karena semua kesalahan saya bilang. Pengkondisiannya saya nggak bisa maksimal. Saya minta maaf karena saya mungkin tidak konfirmasi lagi ke pihak base camp siapa yang buat jaga. Itu kesalahan saya. Pada saat pagi semua terbangun, saya melihat si N sudah tersadar tapi menggunakan kursi roda. Itu dari ini, dari base camp. Pakai kursi roda. Kenapa pakai kursi roda? Saya dapat cerita dari ya ketua base camp karena dia masih lemas katanya. Dan di sini ya teman-teman yang lain, ya yang perempuan juga, yang laki-laki juga udah bisa diajak ngobrol nih sama si N. Oh iya. Gitu kan. Ya yang perempuan diminta tolong untuk ya tolong gantiin bajunya. Gitu. Udah lebih interaktif ya udah, bang ya. Gak lama si N ini kembali lagi ke ya ruang rescue. Ruang rescue. Ya. Di saat istilahnya sedang diganti pakaiannya, setelah selesai sama teman-teman yang perempuan, tiba-tiba si N mulai lagi ngamuk lagi. Sampai si perempuannya ini posisi saya di luar ruangan. Iya. Jadi mau nggak mau sontak terdengar, bang tolong kayak gitu. Saya masuk tuh sama teman-teman yang lain juga tuh, nanti yang lain. Ini bang tolong bang. Ternyata peserta yang perempuan itu yang sedang membantu si N. Iya. Tangannya udah mau dilipat begini mbak. Keras tangannya tuh. Keras banget, kaku. Itu begitu bang, maksudnya gak ada aba-aba langsung. Iya, tapi langsung nekuk kayak gitu. Langsung ditekuk temennya tuh. Terus setelah itu gimana? Mau nggak mau, saya dan teman-teman tuh ya berusaha buat melepaskan gitu loh. Iya. Datang dari tim rescue sampai istilahnya ya mungkin ya kalau disebutnya kuncian sana lah. Ini kamu ngapain sih katanya? Kamu tuh berbuat apa sampai teman kamu kayak begini katanya? Jujur, kalau untuk berbuat apa, kalau melakukan apa dalam pengkondisian tim, dalam pengkondisian peserta, nggak ada hal-hal yang sifatnya yang aneh atau melakukan sesuatu hal yang dilarang. Iya. Tapi kalau secara personality, individu, setiap peserta kita nggak tahu. Tugas kita hanya bisa menginformasikan kepada seluruh peserta untuk menjaga. Jangan sampai ada kelakuan atau perilaku, baik ucapan, perbuatan yang bisa ada sesuatu yang tersinggung. Gitu.
sedang istilahnya ya proses penyembuhan, tiba-tiba Kuncennya bilang, tim rescue dari sana, temenmu itu jiwanya tuh masih ketahan di pos 2. Saya berpikir pada saat itu, berarti yang saya gendong tuh semalam siapa? Yang berat banget itu berarti bukan Betul. dia. Yang saya gendong itu siapa? Yang bobotnya itu lebih dari istilahnya manusia normal. Mungkin itu kenapa yang bikin berat. Karena bukan dia kan. Di saat Kuncennya bilang jiwanya tertahan di pos 2, kita tuh saling pandang antara teman-teman. Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Dia ngelakuin apa? Jauh banget. Dia ngelakuin apa nih? Kita coba tanya ke teman-teman yang lain. Ternyata ada satu cerita di saat istilahnya sebelum pendakian itu, Mbak. Sebenarnya ada salah satu peserta yang ingin ikut di open trip kita, Yang akhirnya di cancel. tapi dia meng-cancel kegiatan atau istilahnya pendakian bersama kita, open trip kita. Kita pikir nggak jadi dong, Iya. ya kan? Di saat kita mulai berangkat sampai di Wonosobo, dan kita pun nggak tahu ya, karena ya pas pemberangkatan pendakian itu kita nggak bareng juga sama dia gitu loh. Tahu-tahu pas di shelter ya ada dia. Dia ikut datang. Dia ikut datang tapi nggak ikut rombongan kita. Jadi dia melakukan pendakiannya bersama teman-temannya sendiri, dengan kelompoknya sendiri gitu. Beda sendiri gitu. Beda sendiri. Pada saat malam ya si N itu sembuh, di saat istilahnya di atas ya, di tenda udah sehat, kan yang tadi saya bilang udah bisa bercengkrama dengan teman-teman yang lain gitu loh. Iya. Si N ini ternyata main ke tenda. Yang mau ikut itu. Ya, yang membatalkan atau meng-cancel itu. Dia main ke tendanya si sebutlah ya, kita sebut dia si O ya. Oh iya. Ya. Oh iya. Dia main ke tenda si O gitu. Lalu sampai malam. Sampai malam. Saya coba ya minta tolong salah satu panitia, tolong liatin. Karena tuh ya kalau istilahnya hal seperti itu udah menjadi tanggung jawab kita ya. Iya. Itu kan. Si O ini kan ya, saya berpikirnya positif ya Mbak. Kenapa saya berpikir positif? Kalau si O ini ya satu tenda sendiri, ada si N, bolehlah kita istilahnya berpikir negatif gitu kan. Iya. Tapi kan si O ini ada temennya, ya paling istilahnya mereka ngobrol-ngobrol doang kayak gitu. Iya betul. Nah setelah istilahnya ya kita tahu ada si O ya dekat juga dengan si N juga dekat dengan si O. Ya entah mungkin dari sebelum ada pemberangkatan ke Gunung Sumbing ini, ada open trip ini, mereka udah saling kenal. Iya. Dan berencana untuk istilahnya kegiatan bersama dengan open trip kita. Tapi ada satu problem mungkin yang membatalkan atau mengcancelkan si O. Si O. Tapi si N tetap ikut dengan kita. Gitu kan. Dari hal itu ya kita di sini menyimpulkan ya emang soalnya dia mau janjian kali ya. Iya, mikirnya kan awalnya karena janjian kan. Janjian. Itu semalaman dia tuh di tenda si O. Semalaman ya. Semalaman. Di saat pagi kita berangkat ke puncak tuh Mbak. Teman-teman tuh puncak tuh. Iya, summit. Summit dengan panitia yang lain. Si N di sini dia nggak bareng sama kita. Dia berbarengan dengan si O. Kenapa saya istilahnya ya selain prepare pada saat ya udah persiapan mau turun agak lama, saya bilang sampai istilahnya ya saya punya jeda kurang lebih dengan kelompok pertama itu 40. Ya kan 40. Prepare dengan yang lainnya juga. Kasihan teman-teman yang mau jalan nih kelompok pertama nih, karena harus nungguin si N. Iya. Karena si N ini berbarengan dengan si O itu turun dari puncak itu agak lama. Oh, mereka ada rombongan sendiri kan? Betul. Kelompok pertama nggak mungkin ninggalin si N. Iya benar. Tapi nunggu. Karena udah menjadi satu kelompok gitu kan. Tapi nunggu N-nya yang lama ya. Nunggu N yang lama. Setelah istilahnya dia turun, udah berbarengan, udah
biasa lagi. Ya kalau di sini saya nggak tahu dia melakukan kesalahan apa di saat istilahnya ya dia main ke tenda CO, atau istilahnya dia saat ya mendaki ke atau summit ya berbareng CO. Saya kan nggak tahu. Iya. Karena di sini yang lepas dari rombongan N sendiri, gitu loh. Yang memisahkan dari kita N sendiri pada saat itu. Pada saat itu, iya. Sampai saya bilang ke teman-teman yang lain, panitia yang lain, kalau dia sama kita, dia menjadi tanggung jawab kita. Kebutuhannya semuanya masih tanggung jawab kita karena dia salah satu peserta kita. Iya. Betul. Kalau dia memutuskan bareng CO, Otomatis sudah harusnya tanggung jawab adalah dipegang sama CO. bener. Tapi yang saya nggak suka dari CO, ini nggak ada pembicaraannya ke teman-teman panitia atau ke saya selaku ketua pelaksana. Ini dia berdua punya ya ambisi apa saya nggak tahu gitu loh. Dan di saat Kuncen ini bilang jiwanya masih tertahan di pos 2, salah satu dari tim rescue itu harus mau nggak mau naik ke atas lagi, Mbak. Mesti Tim rescue-nya naik lagi dong. Iya. dia naik lagi, entah apa yang dilakukan saya nggak tahu. Itu ya salah satu bentuk tanggung jawab dari ya Basecamp. Saya terima kasih kepada tim rescue Basecamp yang luar biasa ya terhadap tanggung jawabnya kepada peserta pendaki semua ya yang ada pada saat itu. Dari hal ini saya baru tahu ceritanya. Jadi N ini pas pagi itu sempat ketemu si O, makanya dia sempat kesurupan lagi. Hubungannya apa, Bang? Maksudnya apa yang akhirnya bikin si N itu kena lagi tuh kenapa tuh, Bang? Yang tadi saya bilang pagi itu si N sudah bisa bercengkrama dengan kita, Iya. dengan teman-teman yang lain. Saat dia mau kembali ke ruang rescue, si O menemui dia. Lalu N masuk ke ruang rescue. Gak lama itu seperti itu lagi. Di sini mungkin ada kaitannya dengan si O, tapi kita nggak pernah tahu si O itu kenapa bisa seperti itu. Tapi sampai sekarang nggak tahu, Bang, si O itu ngapain. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah nyari tahu ya si O apa yang dilakukan ya O dan N gitu loh. Karena buat saya itu udah personality. Iya sih, personal sih. Ya, personalitinya mereka. Apapun istilahnya yang mereka lakukan itu ditanggung oleh mereka. Benar. Karena alam itu ya bukan hanya untuk main-main. Alam tuh bagaimana kita, selama kita baik terhadap alam, alam pun akan baik terhadap kita. Iya, benar. Begitu juga istilahnya hal-hal yang tidak terlihat. Jangan pernah mengganggu kalau tidak mau diganggu. Betul. Jangan pernah mengotori kalau nggak mau dikotori. Prinsipnya seperti itu. Jadi saya berpikirnya begini. Ada hal yang membuat interaksi antara O dan N sampai tim rescue itu memarahi si O. Kalau boleh tahu marahinnya tuh kayak gimana tuh, Bang? Dalam kronologis itu akhirnya teman-teman cerita kan sama teman-teman rescue yang lain. Oh, ini bukan rombongan kita. Tempat base campnya aja beda. Tapi kenapa bawa peserta istilahnya dari saya? Emang situ mau tanggung jawab? Kalau dia kayak begini siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau disalahin? Pasti kan penyelenggara open trip ya saya. Jadi di sini tim rescue itu menjelaskan ya si O itu dia nggak punya attitude, dia nggak punya istilahnya ya etika yang baik. Etika yang baik bagaimana
Ya misalkan, Bang, ini ya gue sama Nadia dulu ya, apa masih N dulu ya, kayak gitu loh. Nah hal-hal yang kayak begini itu sangat ya disalahkan sama ya tim rescue. Mau nggak mau ya tim rescue kan bercerita juga kepada kita, wes mas tenang, si O wes tak marahi. Dimarahinnya kayak gitu Ya karena dari kelakuannya mungkin, kelakuan ya yang perilakunya, karakternya dia yang mungkin kalau saya lihat terlalu menyepelekan sesuatu, ya bahkan tidak menghargai ya seseorang yang pada saat itu si N adalah tanggung jawab saya. Kan itu menjadi bagian, ya dia harusnya punya attitude dan etika. Iya, harusnya kan dia lebih menghormati ya. Betul. Apalagi saat si N main ke tendanya dia harusnya bisa menegur si N, ngapain kesini udah malam. Iya. Nanti kasihan teman-teman panitianya nyariin. Benar-benar. Tuh kejadian yang kedua kesurupan itu dimulai dari habis maghrib, menjelang maghrib lah, kalau saya bilang menjelang maghrib itu yang kedua. Ternyata nggak sampai berhenti di pos 2, ya kan. Di pos 2 itu kan sempat istilahnya yang saya gendong itu berasa berat. Iya. Ya kan, saya kira itu udah dibawa, taruhlah dibawa teman-teman selain tim rescue, saya udah agak tenang gitu kan. Ternyata kejadian itu bersambung sebenarnya. Bersambungnya itu yaitu di saat ketemu si O. Nah itu waktu ketemu si O gimana tuh Bang? Dia ada kayak merasa bersalah atau apanya gitu? Nah di saat dia ketemu si O ini, dia menunjukkan ekspresinya si N ini marah, kesal gitu loh. Marah, kesal di saat di ruangan apa namanya rescue ya. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap di sini ada satu kesalahan yang dilakukan sama si O. oleh si O. Ya setelah tim rescue dan kuncinya berhasil mengembalikan teman saya peserta juga si N, pikiran pada saat itu udah kita cepat-cepat packing, kita kemas semua, karena ya teman-teman juga sudah banyak yang harus merelakan waktunya dan jamnya, yang dimana seharusnya malam kita sudah menuju Jakarta untuk pulang gitu kan. Tapi harus tertunda. Mau tidak mau kita pulang ya setelah si N ini bisa kembali lagi sadar. Ya mungkin itu sedikit kisah pendakian saya di Gunung Sumbing. Ya yang dimana di sini kita dapat ambil hikmahnya, sesuatu hal yang kita lakukan apapun, dimanapun, kapanpun, setidaknya kita harus berpikir 2 kali untuk hal-hal yang buruk. Jangan sampai hal buruk itu menjadi bumerang buat kita. Apalagi di sini alam lah tempat main kita. Jangan bermain dengan alam kalau kita tidak punya basic untuk menjaga alamnya sendiri. Itu aja Mbak Rahel. Baik Bang, itu tadi dari kisahnya Abang ya. Iya Mbak Rahel. Aku ada bukan banyak sih, lebih ke beberapa pertanyaan. Mungkin agak ini juga. Yang pertama itu kan tadi si O ya. O ini kan lepas dari open trip ya, bukan bagian dari open trip. Nah, ini si O ini saat open trip dan ketemu sama panitia open trip ini, ada ini nggak Bang, komunikasi gitu nggak Bang terkait si N atau terkait lainnya gitu Bang? Ya, kalau untuk si O, jadi selepas dia menyatakan cancel untuk bergabung bersama kami di open trip, dan dia keluar dari grup yang kita buat untuk seluruh peserta, bukan kita keluarkan ya, tapi dia keluar sendiri. Ya, dia keluar. Itu kita sudah nggak ada komunikasi sebenarnya sama si O. Nah, tapi herannya ya teman-teman panitia, ternyata si O ada.
gitu kan. Pada saat istilahnya ya kita ketemu ya sampai istilahnya si N mengalami hal-hal ya kesurupan, si O nggak ada basa-basinya Mbak Rahel. Dia bantuin gitu nggak bang? Waktu pas ada kejadian seperti ini? Pada saat kesurupan pertama, itu posisi kita kan ya masih mendaki ya. Iya. Si O memang dia niatnya mau membantu mungkin ya. Tapi yang saya nggak suka dari sikapnya dia, di saat teman-teman panitia sedang berusaha buat membantu si N, si O ini malah marah-marah. Bang, jangan terlalu kenceng peganginnya, kasihan. Kok jadi dia marah-marah? Itu yang membuat gimana ya? Selama si N ini tanggung jawab saya harus tahu bagaimana menanganinya. Kenapa si O jadi ikut campur? Dan ikut campurnya bukannya membantu, tapi malah mengeruhkan suasana jadinya. Iya, benar, malah jadi nggak membantu ya. Seperti itu. Jadi ya satu hal yang buat saya tuh ya gimana ya, kurang respect terhadap dia. Yang pertama nggak ada basa-basinya, yang kedua juga ya suka-sukanya dia gitu loh. Sampai di base camp pun di saat kita turun ya dia bodo amat, cuek gitu loh, seakan-akan yang nggak ada terjadi apa-apa. Padahal dari tim rescue sudah menegur dia. Menegurnya itu marah gitu kan, yang tadi abang bilang itu? Menegurnya dari tim rescue ini ya setelah tahu kronologis kalau si O ini bukan rombongan dari kita, tapi dia membawa peserta kita. Gitu. Jadi secara tidak langsung tim rescue juga merespon itu kan, itu kesalahan dari si O. Iya. Kenapa mengambil tanggung jawab orang lain? Jatuhnya kan seperti itu. Tapi setelah kejadian seperti ini si O nggak tanggung jawab. Nah itu dia, karena nggak bertanggung jawab ini jadinya kecewa ya mungkin ya. Tuh. Yang saya rasain pun secara nggak langsung ya ini orang ya kalau kasarnya ya nggak ada otaknya. Iya sih benar, karena dia nggak ada bantu apapun berarti ya. Betul. Berarti selama 2 kali kejadian itu nggak bantu apa-apa. Maksudnya mungkin yang pertama bantu dikit lah gitu. Yang kedua itu nggak ada sama sekali ya, mungkin dia bantu kita di ruang rescue, nggak ada. Tapi bahkan nyamperin kan di saat ya si N ini diberikan asupan atau makan, jujur itu dari teman-teman kita juga yang memberikan, yang nyuapin teman-teman. Karena kan kalau secara tidak langsung itu tanggung jawab kita sebenarnya. Tapi kalau kita mau lihat dari si O, ini si O ada perhatiannya nggak sih? Tapi ternyata karena dia nggak menyadari apa yang dilakukan itu sebenarnya ada salah satu kesalahan dari dia mungkin. Harusnya kan seperti itu. Iya benar. Jangan, saya berpikirnya gini loh. Oke, kalau misalkan istilahnya ya kita nggak main salah-salahan jatuhnya kan. Saya nggak mau menyalahi dia karena dia berbuat seperti itu. Tapi tolong hargai teman-teman panitia juga. Iya benar. Jangan karena tanggung jawab kita bukan 1 orang, kita bawa 29 orang. Benar. Tapi sebelumnya nggak ada problem apapun kan bang? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, semua aman. Kok kita berangkat aja aman kok. Pokoknya aman dari awal itu ya. Nggak ada firasat apapun. Nggak ada firasat apapun. Pendakian semuanya aman. Kenapa di saat ya yang tadi saya bilang sebelum shelter 2 itu. Gitu. Berarti itu kan ini ya, kan dari sisi O nih. Kemudian balik lagi ke N, itu waktu jiwanya tertahan di pos 2 itu balikinnya gimana tuh bang? Entah apa yang dilakukan di pos 2 oleh tim rescue, saya tidak tahu jujur, karena dari teman-teman panitia open trip dan saya sendiri tidak ada yang ikut ke pos 2. Karena secara tidak langsung ya hanya tim rescue yang melakukan seperti itu. Kembali lagi ke pos 2. Setelah kembali dari pos 2, saya melihat ya tim rescue yang kembali itu memegang satu plastik ya,
Nah, plastiknya itu bening sebenarnya. Plastiknya tuh bentuk plastik kantong kresek atau? Kalau saya bilang hampir sama seperti kalau ya maaf ya, kalau rokok itu kan ada plastiknya ya. Oh ya, plastik kecil itu ya? Ya, Oh, nah bungkusannya. lebih seperti itu. Ya ukurannya sama. Jadi di saat plastik itu dibawa ke dalam dan ditemuin ke si N, ya entah apa tuh yang dilakukan, pokoknya ya ditemuin aja. Tidak lama dibawa lagi, plastik itu keluar ke luar ruangan dan dilepas. Kalau secara logikanya mungkin ya, Iya. seperti pertukaran jiwa. Oh iya, benar. Jiwa yang ada di si N ternyata bukan jiwanya dia, tapi makhluk kasat mata yang ada di sana menempati raganya dia, raganya si N. Sementara si N jiwanya terkunci di pos 2. Karena dia nggak tahu mau balik kemana. Betul. Tuh. Tapi memang si N ini sebelumnya ada riwayat juga nggak bang? Kalau boleh tahu. Kalau untuk riwayat, si N tidak pernah menjelaskan ya dia mudah ke rasukan atau gimana. Tapi yang saya tahu ya si N ini orangnya humble. Nggak ada hal-hal yang istilahnya wah nih anak ya tanda-tandanya kok gampangan kayak gitu, nggak ada. Nggak ada ya, memang nggak kelihatan. Betul. Mungkin ada satu magnet ya atau istilahnya yang mempengaruhi kenapa si N seperti itu. Gitu. Berarti ada faktor lain selain itu ya bang ya. Baik teman kisah, itu dia kisahnya dari Bang Ade. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jagalah alam kita karena alam juga akan melindungi kita dan begitu juga sebaliknya. Oke Bang Ade, terima kasih banyak udah mampir ke Kisah Pendaki. Semoga nggak kapok dan semoga sehat terus ya Bang ya. Amin. Sama-sama Mbak Rahel. Terima kasih sudah menjadi wadah untuk bercerita. Makasih juga udah cerita ya Bang Siap. ya. Oke. Baik teman kisah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.